Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Perkenalkan, saya Ibnu Saputra. Saya mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Negeri Malang dari kelas 2C nomor absen 3. Nah, pada pertemuan atau kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir desain pemrograman web saya, membuat sistem informasi. Ini saya mengambil sistem rumah sakit, sistem informasi rumah sakit Duta Indah, atau disingkat dengan SIRUSDI. Dalam proyek kali ini kami menggunakan website dinamis dengan sistem informasi tentunya. Nah, di web saya yang pertama akan Anda masuki adalah indeks PHP. Di sini berisi login, form login. Dalam tampilan kali ini ada logo dari Rumah Sakit Duta Indah. Kemudian di sini ada footer, yang di sini juga ada lampiran link resmi dari Rumah Sakit Duta Indah. Nah, kemudian sedikit informasi terkait dengan web ini adalah web privat, yang artinya hanya bisa diakses oleh para pegawai, baik dokter, pegawai poli, ataupun pegawai administrasi, yang artinya terbagi juga menjadi 3 hak akses, yaitu hak akses dokter, hak akses poli atau departemen, dan juga hak akses front office atau administrasi. Nah, yang pertama saya tunjukkan adalah hak akses dari admin. Kita login dulu. Namun jika salah, jika mungkin ada yang kurang tepat ataupun juga kosong, akan menampilkan username atau password tulisannya salah. Tolong cek dan coba login kembali. Kita silang, kita login kembali. Jika benar, nah maka akan langsung masuk ke dalam tampilan utama dari web kami. Contoh yang pertama adalah tambah data. Jadi saya menambah Ibnu Saputra. Nah, di sini nanti akan otomatis muncul seperti ini. Namun jika kita edit, maka berhasil edit Rahmawati Hidayatullah, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya dan telepon masih sama. Kemudian jika kita aksi hapus, nah sudah ditemukan lagi Rahmawati Hidayatullah. Kemudian pasien rawat jalan, di sini kita bisa menambahkan pasien rawat jalan. Jadi di sini untuk penambahan dari ID-nya sudah otomatis pencarian. Kemudian departemen atau polinya, keluhannya. Nah, maka akan tampil ini. Pembayarannya selesai. Namun, jika kita edit dengan administrasinya kosong atau kurang dari 16.000, maka pembayaran belum. Dan kita akan lakukan aksi hapus. Nah, sudah selesai, akan terhapus. Kemudian rawat inap. Di bagian rawat ini, rawat inapnya cukup banyak. Untuk penambahan datanya, kita coba. Ini rawat inap. Tanggal kita masukkan. Nah, ini otomatis akan cari. Jadi, mulai dari administrasi biayanya, ruang dan harinya akan otomatis ketika kita klik cari ruang, dan administrasinya pun juga terhitung. Ini menggunakan JavaScript dengan library Java Query. Kemudian untuk pembayarannya kita bayar sesuai dengan nominalnya. Kita simpan. Nah, maka pasien dengan nama Joshua, kamarnya disesuai, pembayarannya juga selesai. Kemudian kita edit lagi di bagian
semuanya di bagian kelas. Kelasnya kita jadikan satu, kita cari ruangan. Dia akan ganti ruangannya dan harganya pun juga akan berbeda. Ini kita kasih kosong, ini kita simpan. Nah, Joshua pembayaran belum, kamar juga sudah terganti 102, tanggal masuk, tanggal keluar tetap. Kemudian kita hapus. Nah, di sini tidak ada lagi pasien Joshua. Nah, kemudian kita bisa logout di sini. Namun sebelumnya bahwa saya perlu jelaskan bahwa web ini sudah uh, responsif, kita 140, kemudian kita ke tablet, otomatis. Nah, dari menunya akan masuk ke dalam icon ini. Kemudian mobile, baik, mungkin itu dulu kita logout. Nah, kemudian kita masuk ke bagian poli. Nah, di sini di bagian poli sendiri kita bisa menentukan dokternya. Nah, jadi meskipun tampil mulai dari uh, keluhan ataupun diagnosa, kemudian ID, nama, namun tidak bisa memilih kecuali memilih dokternya. Kita pilih dokter, kita simpan. Nah, ini akan muncul seperti ini. Lalu bagaimana mengganti suspek-nya? Nanti ada bagian dokternya. Di data pasien poligigi ini data pasien tidak bisa dihapus oleh departemen. Maka yang menghapus nanti adalah front office atau administrasi. Ini kita ke dokter. Nah, bagian dokter kita bisa tambah dokter poli. Nah, di sini uh, kita ajak saja namanya Ahmad. Ini poli gigi tidak bisa diganti karena sesuai dengan polinya, jadwal praktik. Ini jelas bahwa ini hanya bisa dimasukkan format PNG. Jadi kita masukkan saja untuk format PNG. Nah, kita ambil saja. Ini diambil dari folder sebelumnya karena sudah pasti ini PNG ya. Jadi tinggal kita masukkan, terserah memasukkan mana. Nah, kita close, kita simpan. Nah, maka akan keluar seperti ini. Perlu diketahui kami tidak memasukkan ke database, namun kami ganti namanya menjadi ID user. Jadi ID usernya berapa, nama dari file gambar ini akan menyesuaikan dengan ID usernya. Dan untuk print gambar pun kami menggunakan ID user.png seperti itu. Kemudian kita bisa ganti. Nah, untuk penggantiannya kita bisa mengganti nama dan juga jadwal praktek. Namanya kita tambahi SD dan jadwal prakteknya kita ganti 30. Kita simpan, nah sesuai, sudah terganti semua. Terus kalau kita hapus, nah kita hapus, sudah tidak ada dokter Ahmad lagi. Mungkin untuk poli gigi, untuk poli kita sudah cukup sampai sini. Untuk penyesuaian juga penggunaan dari label ini sesuai dengan poli yang kita masukkan. Kita beri contoh DHT
Nah, ini akan labelnya atau badge-nya akan sesuai dengan nama dari poli yang kita masukkan. Begitu pula dengan data pasien poli THT seperti ini, dokter pun juga sama. Nah, ini untuk login sebagai pun juga sama juga. Kita logout, kemudian kita ngambil masuk ke dokter. Nah, kita masuk ke dokter. Dokter di sini pertama dalam menunya kita bisa dalam mengelola pasien ini kita melakukan aksi. Aksinya apa? Kita hanya bisa mengganti saja karena penambahan ini sesuai dengan poli tadi. Kita hanya bisa mengganti terkait dengan keluhan tidak bisa. Ini diagnosa adalah dari dokter. Kemudian bisa mengganti tindakannya diberi resep atau rumah sakit rujukan kita simpan. Nah, otomatis akan terganti diagnosa dan tindakannya. Kemudian untuk resep, kita bisa menambahkan resep, kita tambah resep, kita cari pasien, tentunya sama menggunakan keluhannya apa, ini bukan keluhan, nama resepnya apa, tapi disesuaikan dengan keluhannya. Contohnya keluhan pusing, paracetamol, kemudian kita simpan. Nah, maka akan muncul rincian resep sebagai berikut sesuai dengan uh, yang kita masukkan tadi. Kemudian aksinya kita bisa edit, paracetamol tersimpan, nah akan muncul seperti ini. Dan kalau kita hapus, ya dia akan terhapus. Kemudian untuk bagian sebagian kita tambah, ada yang mau ditambah baik dari front end, mohon maaf, front office, kemudian dokter dan juga administrasi, ini menggunakan modal. Jadi kita menggunakan salah satu bootstrap, kemudian kita menggunakan modal tipe backdropnya statik. Jadi ketika diklik di luar modal ini ya akan seperti ini, tidak bisa diklik kecuali kita tombol itu. Mungkin dari fiturnya hanya itu yang bisa saya hadirkan dalam web ini. Kemudian untuk menggunakan teknologinya atau terkait dengan pembangun dari website ini, yang pertama adalah PHP. Di sini PHP merupakan pembangun utamanya, HTML dan CSS sudah include ke file PHP-nya. Kemudian ada Bootstrap, kita Bootstrap-nya pakai 5.3, kemudian ada tabel dan untuk JavaScript libraries-nya kita buat ada tabel untuk menampilkan tabel datanya. Kemudian kita menggunakan library jQuery untuk jQuery ini untuk ini bagian libraries dari JavaScript, baik dari penggunaan submit modal, kemudian edit, kita sebagian menggunakan jQuery. Mungkin itu kita akan menampilkan sedikit terkait dengan salah satu file-file kami. Jadi untuk penggunaan file kami berorientasi pada PHP, kemudian kita punya JavaScript libraries dan Bootstrap-nya, kemudian terkait dengan aksi hapus, tambah, kemudian rubah, itu kami menggunakan include atau get view karena tidak menggunakan fungsi. Jadi banyak file PHP namun isinya tidak rumit. Jadi untuk koneksi kami juga menggunakan config hanya ini saja. Kemudian ada juga login, logout. Kami tidak menggunakan
fungsi. Jadi semuanya menggunakan link ke masing-masing file. Kami berorientasi pada CSS yang in-file maupun inline. Jadi bukan yang stylenya yang masuk ke link ref. Ini salah satu penggunaan JavaScript kami untuk yang pertama submit from dari modal, kemudian kemudian cari pasien yang tadi langsung terinput, kami juga menggunakan JavaScript, jQuery, dan tadi ada Ajax. Kemudian lihat tarif yang tadi menampilkan tarif kurang lebih seperti ini, perhitungannya menggunakan Ajax juga seperti ini, perhitungan dari hari dan tarifnya. Nah, ini seperti tarif kali hari menggunakan. Mungkin ada mungkin penampilan lagi yang saya maksud terkait dengan upload foto dokter tanpa masuk ke database. Jadi aksi, nah ini aksi upload dokter. Ya, nah ini. Jadi kami tidak memasukkannya ke dalam database, tapi kami menggunakan base name-nya itu get ID. Jadi ID yang sebelumnya kita plus 1 untuk menampilkan nama dari menampilkan ID ID dokter dari gambarnya tadi. Yang pertama dimulai dari indeks di sini dari sessionnya aksesnya adalah 0, jadi semua bisa mengakses. Kemudian kita pakai scriptnya, ada beberapa script library yang kita pakai, jQuery 3.60, kemudian juga pakai Bootstrap. Di sini fontnya kita pakai font Awesome. Kemudian di sini ada titelnya si Rusdi, ada logo dari logo web kami. Kemudian di sini adalah tampilan utama dari web login tadi. Kita pakai container fluid agar menyesuaikan. Kemudian kita di sini untuk sistem bagaimana ketika login ini salah, akan masuk ke dalam alert password atau username salah. Jadi ketika if get-nya error, maka indeksnya itu akan keluar password atau username salah. Kemudian di sini untuk form loginnya tadi, post action-nya ini login.php. Nah, di sini jadi ketika hak aksesnya itu ada 3, ketika dokter, kemudian juga front office dan departemen, itu headernya kan masing-masing ke webnya, jadi ke lamannya. Nah, ketika ini echo else-nya itu scriptnya itu php error salah, jadi akan masuk ke dalam ini error salah ketika hak aksesnya tidak diketahui. Kemudian kita pakai hampir seluruhnya, kita pakai Bootstrap di sini, mulai dari untuk form, submit, ini ada button primary, kemudian ini untuk footernya, ini config ke database, kita pakai usernya root, localhost, passwordnya kosong, dan database-nya adalah si rusak ini. Nah, untuk database-nya ada tabel dokter, pasien, PRI, pasien rawat inap, rawat jalan, SEP, kemudian yang masalah tarif RJ, dan tabel user.
Nah, di tabel user ini kita tidak menyediakan form registrasi seperti sudah saya jelaskan tadi karena uh, untuk menjaga keprivatan dari sistem informasi ini yang hanya bisa diakses oleh para pegawai dari rumah sakit. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke front office tadi. Ketika sessionnya itu hak aksesnya akses sama dengan front office, maka akan masuk ke Sirusdi kantor administrasi. Jadi dia akan masuk ke front office. Nah, seperti ini. Kemudian ini tadi yang saya jelaskan setiap uh, akan muncul badge di sebelah nama dari brandnya tadi itu pakai echo session dari username-nya. Kemudian untuk menampilkan tampil pasien, untuk menampilkan jumlah pasien itu pakai ini hitung pasien MSKLI kita menghitung jumlah dari tabel banyaknya tabel pasien. Jadi banyaknya kalau ya banyaknya baris tabel pasien sama dengan PRJ dan juga tabel PRI juga seperti itu. Kemudian ini juga untuk menampilkan di navbarnya dan ini untuk menampilkan yang tadi tabel yang kotak tadi yang tabel untuk apa saja yang ditampilkan data-datanya pasien baik pasien rawat inap rawat jalan maupun yang daftar pasien. Kemudian di bagian dokter ya sama basicnya hanya navbar sama kemudian juga ini juga sama ya semuanya sama. Bagian departemen pun juga demikian sama juga sama ya sama di bagian departemen pun juga menggunakan ya template bentuk atau tampilan yang sama seperti dokter maupun front office jadi sama. Kemudian ini nanti juga ada forbidden access. Jadi ketika semuanya kita akses ini langsung ke database gitu, langsung masuk kita ke webnya nggak akan bisa karena forbidden access. Nah, akan masuk ke sini. Begitu kurang lebihnya. Kemudian kita masuk ke beberapa aksi. Tadi di front office. Saya membaginya masuk ke dalam beberapa direktori agar lebih mudah. Kemudian ini tadi pasien, kemudian ini yang hapus, kemudian ini yang delete yang ini yang hapus PRI juga, ini hapus PRI, ini yang lihat tarif. Jadi tadi untuk melihat tarifnya yang rawat inap, yang rawat jalan, kemudian yang tambah pasien untuk menambahkan pasien ke database, kemudian ini yang tambah rawat inap ditambah PRJ ini yang mengubah pasien di halaman pasien ini yang ubah di halaman PRI sedangkan ini yang ubah di halaman PRJ itu. Ini yang untuk mencari pasien jadi tadi yang langsung bisa menampilkan namanya kita pakai ini kemudian tampil pasien juga sama ini tadi yang modalnya ya atau untuk tambah kita pakai modal jadi ya kurang lebih seperti ini kemudian di sini ada beberapa tipe formnya ada beberapa tipe input mohon maaf ada yang teks kemudian ada yang radio kita juga tadi ada yang checkbox dan juga option juga ada kemudian untuk sum from modal saya jelaskan tadi kita pakai ini
pakai submit from model ya, pakai Java Query, pakai Ajax tadi. Kemudian kita masuk ke dokter, sama sebenarnya secara basicnya. Paling yang dokter tadi kalau ada tidak ada perbedaan, sehingga nanti akan masuk ke sini 117. Nah, ini yang kita tambah, yang sempat kita tambahkan tadi. Mungkin eh, mungkin penjelasan dari saya bisa diakhiri sampai di sini. Saya harap apa yang saya buat ini bisa menarik hati teman-teman untuk menggunakan web kami sebagai web informasi dari rumah sakit. Namun perlu digarisbawahi bahwa web sistem informasi rumah sakit ini web yang sederhana, dengan desain yang sederhana, dengan harapan bahwa eh, pengguna bisa menggunakannya tanpa perlu memikirkan eh, hal-hal yang cukup rumit dalam aksesnya, karena memang eh, di rumah sakit ini terkadang banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga jika terlalu banyak desain yang muncul maka ditakutkan user akan sedikit bingung dan rancu, sehingga kami menggunakan desain yang sangat simpel namun secara fungsionalnya dinamis dan bisa mencakup keseluruhan dari pelayanan rumah sakit Duta Indah. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa sistem informasi web sistem informasi ini adalah milik internal, tidak bisa diakses oleh pasien. Jadi yang pengakses adalah para pegawai dari eh, pegawai-pegawai dari rumah sakit tersebut. Nah, mungkin itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk menggunakan web informasi ini sebagai web informasi rumah sakit dari Rumah Sakit Duta Indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.